Halo semuanya, selamat pagi kalian. Nah, hari ini aku mau ajak kalian ngikutin kegiatan aku. Hari ini aku ada jadwal disuntik vaksin yang pertama. Karena di tempat kerja aku itu kita masuk kategori kedua, jadi kita dapat jadwalnya lebih awal dari beberapa stasiun yang lain gitu ya. Aduh, kelihatan mata panda. Belum tidur semalaman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, aku tuh dapat jadwal jam 11 gitu dan aku harus datang lebih awal. Jadi aku kurang lebih 10 menit lagi bakalan berangkat naik kereta kereta api maksudnya gitu. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri, maksudnya kayak dokumen yang harus kita bawa, aku tuh udah dapat kayak begini. Ini tuh kayak surat persetujuan gitu ya. Kalau kamu setuju, kamu divaksin. Ini ada beberapa lembar gitu. Maksudnya ada persetujuan kalau kamu divaksin, terus kayak ada data-data yang kamu isi, contohnya kamu sakit, ada demam gitu kan, atau di vaksin 2 minggu yang lalu dan segala macam itu semua di dalam. Terus yang ini tuh buku vaksin aku, ini juga wajib dibawa. Kalau kayak surat persetujuan ini ya, ini tuh double dan harus ditantanganin sama dokter kita, dokter yang menjelaskan kita apa vaksinnya, gimana vaksinnya, kurang lebih dia tuh plus minusnya gimana, maksudnya nebenwirkung gitu ya. Nebenwirkung bahasa Indonesia kayak negatifnya mungkin kamu bisa kecapean lah, bisa demam lah, bisa sakit dan segala macam. Jadi nanti aku akan cerita ke kalian gimana kalau aku setelah divaksin. Nah, selain yang buku vaksin dan juga surat persetujuan yang kamu tantanganin dan ditantanganin oleh dokter yang di stasiunmu tempat kerja gitu ya, sebagai unscript partner kamu. Dan kita juga harus bawa yang namanya identitas pekerja. Itu aja. Terus karena aku jam 11 dapat jadwalnya, jadi aku harus berangkat sekarang. Ikutin ya. Nah, aku udah selesai packing barang. Semuanya udah di dalam tas gitu ya. Jadi, yuk ikutin. Schützen Sie sich und andere. Halten Sie bitte den Mindestabstand ein und beachten Sie, dass das So, aku udah sampai di tempat nunggu kereta gitu ya, stasiun kereta. Dan ini kereta yang bakalan aku naikin. Kurang lebih 8 menit lah sampai di Erlangen gitu ya tempatku. Nah, ini tuh jalan yang sering aku lewatin kalau misalnya aku mau berangkat ke tempat kerjaan gitu ya. Ini kayak ke taman gitu. Yang sebelah kiri yang warna kuning itu adalah Schlossgarten di Erlangen. Ada Botanische Gartennya juga. Nah, kita jalan ke kanan. Ini masih banyak
salju-salju gitu ya, karena beberapa hari belakangan itu turun salju, cuman sekarang udah mulai agak menipis gitu. Kayak begini, jalanan masih sepi karena ini kayak aku bilang tadi, jamnya sepi gitu, maksudnya jam bukan jam kantoran atau jam perkuliahan ataupun persekolahan. Oke. Jadi kayak begini kira-kira jalanku hampir setiap hari kalau misalnya aku kerja ataupun pulang kerja. Seperti ini. Sorry ya, agak goyang-goyang gitu. Soalnya aku videonya pakai HP gitu. Good. Itu kawasan Uniklinik semua. Kalau di sebelah kanan kampus fisiologi kayaknya, ataupun hanya untuk lab. Dan di bagian depan situ sudah masuk Uniklinik, mulai dari klinik perempuan, klinik buat anak, terus bagian chirurgi gitu ya, bagian tempat aku juga kerja, atau bagian dalam. Dan masih banyak lagi, ada yang bagian telinga, hidung, dan juga hals gitu, leher, ataupun psikiatri gitu ya, dan lain-lain. Nah setelah kurang lebih 10 menit gitu ya dari stasiun Erlangen, aku udah mau sampai di tempat dimana Kai bakalan divaksin. Nah kalau kalian lihat di sebelah kiri itu, ini adalah bangunan untuk khusus bagian dalam gitu. Jadi udah mau deket. Jadi ya aku bakalan foto dari luar aja ya. Nah sekarang aku ada di depan ruang vaksin gitu, tempat dimana aku mendapatkan vaksinku yang pertama, vaksin dari BioNTech dan Pfizer. Ini masih yang pertama, tanggal 10 Februari aku dapat jadwal yang kedua untuk vaksin yang kedua gitu. Nah kalau misalnya kesini, kayak tadi prosedurnya, kita harus check in dulu, semua dokumen bakalan diperiksa, kamu tantanganin semua, jam berapa jadwalnya, terus persetujuannya juga lengkap dari dokter dan dari kamu juga ditandatanganin gitu. Nah setelah check in 2 kali, kamu bakalan diantar ke ruang tunggu gitu. Kalau aku tadi tuh kurang lebih 5 menit nunggunya sampai aku tiba di depan kabin aku yang bakalan ku tempatin gitu. Nah kalau kabinnya sendiri kita nggak terlalu jelasin apa dari sini ya. Kabinnya sendiri ada 6. Tadi aku di kabin nomor 2. Dan prosesnya sendiri setelah di dalam kabin itu cuma 5 menitan doang gitu. Jadi dokternya bakalan datang, dia cek lagi dokumen kamu, tanda tangan dan segala macem. Terus dia desinfektan tangan ataupun lengan yang bakal disuntik gitu ya. Dan setelah itu selesai. Jadi cuma 5 menitan doang di dalam kabin tadi aku. Nah setelah selesai disuntik, kamu disuruh tunggu 15-20 menit, itu di sebelah kanan itu ya. Dari sini nggak terlalu nampak gitu, 15 menitan sampai 20 menitan. Kalau misalnya semuanya oke, nggak ada kenapa-kenapa, nggak ngerasa kayak down gitu, crash love kamu down, ataupun kamu butuh tempat istirahat gitu kan. Kalau semuanya fine, semuanya oke, kamu boleh pulang setelah 15 menit sampai 20 menit. Jadi aku sekarang udah di luar karena aku ngerasa nggak ada kenapa-kenapa, fit, nggak ada ngerasa berubah gitu, cuman capek doang karena belum tidur sampai segini gitu. Jadi aku pulang. Sebelumnya aku check out
Dan saat check out kita tuh bakalan dikasih stempel, di copy semua dokumennya dulu, baru kita pulang gitu. Nah, kawan-kawan semuanya sampai di sini dulu. Nanti aku bakalan setelah sampai di rumah gitu, aku akan buat video pendek juga. Kali aja di rumah ada yang berbeda gitu ya. Kalau sampai sekarang syukur-syukurnya belum merasa apa-apa, masih fit, masih sama seperti sebelum aku disuntik vaksin corona COVID dari BioNTech dan Pfizer. Dan semoga kayak gitu terus. Dan ya, sampai di sini dulu. Nanti aku di rumah Wigesah akan buat video pendek ada apa enggaknya yang berubah gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih seperti ini nih pemandangan dari Uniklinik Erlangen. Itu tuh Mensa atau kantin tempat aku dulu waktu masih sekolah sering makan gitu. Jadi agak nostalgia gitu ya. Halo semuanya. Nah, aku baru aja sampai rumah, kurang lebih 5 menit yang lalu. Nah, ini lengan kiriku habis disuntik vaksin corona yang pertama. Kalau vaksinnya itu keseluruhannya ada 2 kali. Jadi hari ke-14 ke depan aku bakal dapat ataupun disuntik vaksin yang kedua. Nah, sejauh ini aku nggak ada ngerasa kayak reaksi alergi yang aneh ataupun yang berlebihan. Jadi reaksinya itu masih sama kayak vaksin-vaksin yang lain. Cuman awal-awal tadi, menit-menit pertama sampai menit ke 10 gitu ya, agak kram sedikit, tapi nggak berlebihan. Jadi masih sama kayak vaksin-vaksin yang aku pernah terima sebelumnya gitu. Nah, semoga dengan adanya vaksin ini kita bisa memutus gitu ya rantai penyebaran corona, karena aku pribadi pasti kalian juga sudah rindu kehidupan normal kayak dulu. Jadi nggak pakai masker, nggak ada jaga jarak, boleh kesana kemari tanpa mikir 2-3 kali gitu ya. Terus jadi kayak hidup biasa gitu, normal lagi. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada. Kalau aku pribadi, aku mendukung adanya vaksin ini gitu, karena kita boleh berpendapat hari ini sampai besok, kita tuh nggak bakalan karena setiap orang, maksudnya nggak bakalan apa ya, setiap orang itu punya prinsipnya sendiri. Jadi prinsipku, aku mendukung vaksin, aku pun menerima vaksin, dan aku percaya sepenuhnya akan vaksin gitu. Semoga video ini bermanfaat kayak yang aku bilang tadi, dan semoga corona cepatlah berlalu gitu. Salam sehat, salam dari Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Tschüss.